tentunya hari ini kita di Kabupaten Nabire merupakan kasus pertama, kasus meninggalnya pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Pasien tersebut dirawat beberapa hari lalu di ruang isolasi RSUD Nabire, dan tadi pagi sekitar jam 9 atau jam 10 pastinya yang bersangkutan menghembuskan napas terakhir dan dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Lalu untuk proses selanjutnya sesuai dengan revisi 5 pedoman penanganan pencegahan COVID-19 di Indonesia, tentunya ada bagian yang berbicara khusus tentang tata laksana pasien COVID-19 yang meninggal, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Jadi sesuai dengan pedoman itu, saya selaku juru bicara sudah mendapatkan informasi dan koordinasi dengan teman-teman di rumah sakit, di mana yang bersangkutan dirawat, ya, untuk kita sama-sama berkoordinasi untuk melakukan pemakaman sesuai dengan prosedur yang ada di dalam pedoman. Nah, prosedur-prosedur yang ada di dalam pedoman secara garis besar antara lain bagaimana menyiapkan jenazah, baik itu mulai dari di ruang isolasi sampai dengan di ruang jenazah yang akan disiapkan akhir untuk diangkat atau dimasukkan ke mobil jenazah dan dibawa ke kuburan yang telah ditetapkan, seperti itu. Jadi di dalam pedoman mulai dari bagaimana petugas menggunakan APD lengkap, ya, kemudian memandikan memandikan jenazah, kemudian bagaimana prosedur pemulasaran jenazah, yaitu setelah dimandikan sesuai dengan agama-agama tertentu, mungkin disolatkan atau diibadahkan, ya. Kemudian jenazah tersebut sesuai dengan pedoman yang ada harus dilapisi dengan plastik, ya. Kemudian setelah dilapisi dengan plastik, wajib dimasukkan ke dalam peti yang setelah dikunci petinya harus dilapisi lagi dengan plastik dan didesinfektan, ya, didesinfektan lagi sehingga betul-betul steril untuk selanjutnya diserahkan ke bagian jenazah, ya. Kemudian di bagian jenazah petugas yang akan mengangkat dan membawa dengan mobil jenazah wajib menggunakan APD lengkap, ya, APD lengkap. Kemudian untuk hal-hal tertentu jenazah bisa disolatkan di rumah sakit. Kita lihat sebentar mekanismenya seperti apa, karena tidak dibawa ke rumah. Dari rumah sakit langsung menuju ke pemakaman, tempat pemakaman yang sudah disepakati bersama. Lalu nanti sebentar di bawah pengawasan ataupun tim keamanan yang sudah ada, apapun dia, keluarga atau masyarakat wajib menggunakan protokol kesehatan, masker dan lain-lain dengan jarak 100 meter. Jadi tidak diperbolehkan untuk mendekati tempat pemakaman atau kuburan, seperti itu. Semua akan dilakukan oleh petugas, dan setelah jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian ditutup, mungkin masih ada ritual-ritual lain, tetapi tetap dilaksanakan dari jauh dengan jarak tertentu. Lalu setelah itu ditutup tanah, baru bisa keluarga ataupun warga lain mendekat. Dan setelah ritual-ritual yang lain, semua petugas wajib untuk didesinfektan ulang, kemudian membuka pakaian-pakaian yang digunakan, masukkan dalam tempat khusus untuk dimusnahkan. Seperti
Itu informasi yang salah karena semua informasi lewat juru bicara dan ternyata informasi yang disampaikan salah. Beliau sudah beberapa minggu, saya belum bisa tahu pasti lama perawatan, tapi yang jelas beliau dirawat di ruang isolasi RSUD Nabire. Jadi tidak ada cerita untuk dirawat di luar. Mungkin sebelum masuk pernah di beberapa klinik atau dirawat di luar, tetapi begitu terdeteksi ataupun kondisinya semakin berat, sehingga dirawat tentunya di ruang VIP. Lalu setelah melakukan pemeriksaan COVID-19 karena ada gejala-gejala yang mengarah ke sana dan ternyata reaktif, lalu dilakukan swab, ternyata positif dan sesuai dengan prosedur masuk di ruang isolasi. Berapa lama di dalam setelah diketahui itu bahwa itu positif itu? Sekitar 1 minggu bahkan sampai 2 minggu. Data kita ada, tapi yang jelas itu yang tadi saya sampaikan. Berapa pasti harinya saya mesti ngecek data lagi karena di data kita yang naik setiap hari itu nama beliau sudah tercantum beberapa minggu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan swab tentunya langsung segera masuk ruang isolasi karena beliau salah satu pasien kita yang dengan gejala sedang bahkan gejala berat dengan menggunakan alat bantu napas. Yang perdana dengan penyakit komorbid, artinya beliau dari sisi faktor resiko termasuk di dalam dari sisi umur, kemudian beliau juga mempunyai beberapa penyakit komorbid antara lain gula dan jantung, sehingga ini memperberat kondisi beliau. Dan sekian lama, hampir seminggu lebih, bahkan mungkin 2 minggu, saya belum ngecek baik berapa hari pastinya, tetapi pada hari ini beliau mengembuskan napas yang terakhir. Kasus positif sampai data kita kemarin hari Jumat jam 3 ya. Total jumlah kumulatif dari bulan Maret 75 dengan data perincian Nabire 11, Paniai 19, Deyai 8. Dengan total yang sembuh 37 dan sementara dirawat 38 dari 75 ya. Untuk masyarakat Nabire yang terdampak atau terkonfirmasi positif dari total 11 Nabire, hari ini 1 meninggal, tentunya tinggal 10. Dari 10 itu 5 diantaranya adalah orang kesehatan. Hal yang luar biasa, kerja ekstra keras karena orang kesehatan sudah ada yang positif dengan jumlah yang sedikit. Saya harap masyarakat bisa tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga kita betul-betul bisa menjaga, mencegah, mengendalikan penyakit corona ini di Kabupaten Nabire. Kalau pihak TNI saya kira sudah di data kita beberapa waktu yang lalu sudah jelas sekali bahwa pasien kiriman kita dari Paniai, Deyai semua itu berasal dari anggota TNI. Dan di beberapa media bahkan di RRI saya sudah sampaikan bahwa data yang masuk ke Nabire yang berasal dari Paniai dan Deyai notabene adalah anggota TNI, sehingga masyarakat tidak usah takut karena data itu bukan berasal dari masyarakat yang ada di Paniai, tetapi ini merupakan import case, kasus impor dari luar yang adalah anggota TNI yang ditugaskan, sehingga berdasarkan pedoman semua yang masuk kita periksa ulang dan ternyata dari sekian ratus pasukan TNI yang datang ke wilayah Mepako, dari Paniai ada terdeteksi sekitar 31 dan syukur sekarang tinggal 19. Dari Deyai ada 12, sekarang tinggal 8. Yang sudah sembuh ada beberapa. Dan tentunya ini hal yang baik sekali bahwa dalam waktu dekat 1-2 hari ini kita sudah menggunakan revisi pedoman kelima yang menyatakan bahwa 1 kali negatif dinyatakan sembuh. Sehingga angka kesembuhan kita diharapkan di beberapa hari ke depan ini akan cukup tinggi karena sudah banyak pasien-pasien kita yang secara medis dengan berpedoman pada revisi 5 bisa dinyatakan sembuh. Secara keseluruhan Papua angka kesembuhan sudah 80%, tetapi di masing-masing daerah terutama kita di Nabire dengan berlakunya revisi 5 ini tentunya angka kesembuhan kita mudah-mudahan bisa lebih banyak dan persen yang ada bisa lebih tinggi seperti itu. Dan tentunya hari ini muncul data 1 meninggal sehingga ini menjadi perhatian kita semua untuk lebih
memperhatikan protokol kesehatan. Posisi Saya kira kalau ini kita informasi sudah lama saya sampaikan, teman-teman media yang belum sempat dapat berita, tolong konfirmasi lagi dengan yang lain karena sudah jelas bahwa yang tanpa gejala, yang notabene tadi saya sampaikan anggota TNI, mereka sementara dirawat di Badan Diklat di Jalan Pepera yang sekarang posisinya ada 20-an lebih dari 31, dan sampai saat ini ada beberapa yang sudah 1 kali negatif, dan kalaupun nanti revisi 5 kita gunakan berarti sudah bisa dinyatakan sembuh.